Karena nggak akan sia-sia apa yang kita ikhtiarkan lillahi ta'ala. Tapi kalau nanti dapat hasil, apapun hasilnya, baik atau buruk, kembalikan kepada takdir. Kalau baik, ini adalah anugerah dari Allah, takdir bagi saya. Kalau buruk, ini adalah bukan takdir saya, ada takdir saya yang lain. Jadi dibalikin ke Allah. Sehingga kalau kita dapat sesuatu nggak sombong, ketika kita kehilangan sesuatu, kita tidak berputus asa. Aku tidak menyesali apa yang sudah terjadi di dalam hidupku. Karena tanpa kisah itu, aku tidak akan mengenal apa itu arti dari sebuah kesabaran, keikhlasan dan kekuatan. Untuk saat ini, aku hanya ingin menjadi manusia yang paling ikhlas, yang selalu bisa menerima hal-hal buruk yang berjalan di luar kendali, dan juga ingin menjadi manusia yang selalu bisa memaklumi bahwa dunia itu tempatnya kecewa. Kalau kita sampaikan, hidup kita yang sekarang ini adalah hasil pilihan-pilihan kita di masa lalu. Sedangkan apapun yang terjadi pada kita ke depan, itu pasti akumulasi dari kehidupan kita yang sekarang. Hidup adalah pilihan dan tidak ada yang namanya ujuk-ujuk. There is no such things as ujuk-ujuk. Kenapa? Karena semua pasti akumulasi daripada pilihan. Kata Allah, aku menitipkan masalah ini bukan ingin membuat kehidupanmu bermasalah, tapi meningkatkan kualitas hidupmu supaya lebih baik kemudian hari. Karena itulah ketika aku berikan, tak mungkin aku titipkan kalau engkau tak mampu. Maka turun ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa. Jadi nggak mungkin diuji itu Anda nggak mampu, nggak mungkin. Jadi kalau Anda datang ke sini sekarang sedang punya masalah, seberat apapun, itu tandanya Anda yang mampu, saya tidak. Saya tidak dititipi itu oleh Allah karena saya belum mampu, Anda mampu. Yang menyampaikan nasihat belum tentu lebih mengamalkan daripada yang mendengarkan. Boleh jadi yang mendengarkan lebih dulu selamat daripada yang menyampaikan. Siapa yang paling mulia di antara kita hari ini? Khatib tidak lebih mulia, imam belum tentu mulia. Inna akramakum indallah, yang paling takut kepada Allah, itulah yang paling mulia. Dunia ini tempatnya ujian, maka kita pun pintar merasakan perasaan teman yang sedang kena ujian. Orang biasanya kalau ujiannya banyak, ujiannya berat, maka dia akan bercerita, dia akan curhat, dia tidak minta solusi. Kalau ada tetangga, teman, sahabat, kawan sekantor kita cerita tentang kesusahannya, dia sebenarnya tidak minta solusi, dia hanya ingin mencari pendengar yang baik. Untuk mengingatkan anak muda, jangan terlena dengan masa lalu, karena kita punya masa depan. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Lalu untuk apa Ustaz ceritakan masa lalu ini? Alakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka adalah orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Masa lalu itu mereka, masa depan itu kamu. Tidak ada kamus gagal dalam Al-Quran. Tidak ada istilah gagal dalam Al-Quran. Yang ada adalah kasih sayang Allah yang ingin membangkitkan, menghadirkan kemampuan istimewa dalam diri kita yang belum tampak sebelumnya. Kalau tidak dibuat gagal, nggak keluar semangat kita. Kalau tidak dibikin gagal menurut bahasa kita, tidak keluar kemampuan kita yang sesungguhnya. Dunia ini kalau dikejar tidak akan berhenti, seperti mengejar bayang-bayang. Orang yang mengejar bayang-bayang, dia hanya akan terus mengejar sampai sakaratul maut tiba. Dunia ini kalau ditelan seperti menelan air asin, semakin ditelan semakin haus. Berhenti sejenak. Aku datang dari mana? Sedang di mana? Mau kemana? Apa yang akan aku bawa? Kenal dunia baik-baik, supaya dunia ini tidak menjadi ketakutan. Kenali dunia baik-baik, supaya dunia ini tidak menjadi kesedihan. Alam nasrah laka sadrak, bukankah sudah kulapangkan dadamu? Wa rafa'na laka dzikra alladzi anqadha dhahrak. Angkat beban yang selalu membebani pundak hati dan pikiran. Fa inna ma'al usri yusra. Segala kesulitan itu ada kemudahan. Diulang Allah dua kali. Inna ma'al usri yusra. Segala kesulitan ada kemudahan. Semua yang besar itu dimulai dari hal yang kecil, ya. Dan salah satu kebijaksanaan yang saya belajar ya dari hidup, dari market,
dari apapun itu tidak boleh ya menyepelekan hal kecil atau tidak mau involve dengan hal kecil. Karena gimana kita mau dipantaskan dengan hal yang besar kalau dengan hal kecil aja kita sia-siakan. Karena dunia ini kadang mengetes kita loh dengan hal-hal yang kita dikasih kecil dulu. Hidup ini seperti di pinggir sungai. Air yang lalu apakah mungkin balik lagi? Tidak. Yang lalu akan tinggal menangis air mata darah. Kita mau minta balik lagi ke hari Kamis, bisa? Enggak bisa. Yang lalu sudahlah. Yang akan datang kita tatap. Jangan terlalu bersedih, jangan terlalu berduka dengan masa lalu, karena masih ada harapan di masa depan.